Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Kamis 26 Februari 2026. Menguji seorang nabi bagian pertama. Matius 7 ayat 15 dan 16. Hati-hatilah dengan nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kemarin kita belajar bahwa Alkitab memerintahkan kita untuk menguji orang-orang yang mengaku memiliki karunia nubuat. Pengikut-pengikut awal Advent hari ke-7 juga melakukan hal yang sama. Contohnya Joseph Bates setelah melihat Ellen White mengalami beberapa penglihatan. Ia menyebut dirinya seperti Thomas yang ragu-ragu. Saya tidak percaya pada penglihatannya, katanya. Tetapi seandainya saya bisa percaya bahwa kesaksian yang disampaikan saudari Ellen White itu benar-benar suara Tuhan untuk kita, maka saya akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Joseph Bates mengakui bahwa pesannya sangat menyentuh hatinya. Dan ia yakin Ellen White itu tulus, meski ia tetap bingung dengan pengalamannya. Ia menulis, meskipun saya tidak melihat sesuatu pun di dalam penglihatannya yang bertentangan dengan firman Tuhan, saya tetap merasa was-was dan sangat bimbang. Untuk waktu yang lama saya tidak mau percaya bahwa itu lebih dari sekedar akibat kondisi fisiknya yang lemah dan sakit berkepanjangan. Walaupun ragu, ia tidak langsung menolak begitu saja. Berdasarkan latar belakang kepercayaan Christian Connection, ia tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa karunia-karunia Roh Kudus di Perjanjian Baru, termasuk karunia nubuat, akan tetap ada di gereja sampai Kristus akan datang. Akhirnya Joseph Bates memutuskan untuk menyelidiki apakah yang dialami Ellen White benar-benar karunia dari Tuhan. Ia menulis, oleh karena itu, saya mencari kesempatan ketika pikirannya tampak tenang, bukan sedang dalam pertemuan yang penuh semangat, untuk bertanya dan menguji dia serta teman-temannya yang mendampinginya, terutama kakak perempuannya, agar bisa menemukan kebenaran sebisa mungkin. Joseph Bates menambahkan, saat dia dalam penglihatan, saya mendengarkan setiap kata dan mengamati setiap gerakannya untuk melihat apakah ada tipu daya atau pengaruh hipnotis. Melalui Joseph Bates, kita melihat contoh seseorang yang berjuang antara kecenderungan alami untuk menolak pengakuan seseorang memiliki karunia nubuat dengan perintah Alkitab untuk menguji dan menerima apa yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21. Kita akan melanjutkan perjalanan Bates dalam topik ini. Namun, kita juga perlu bertanya pada diri sendiri, bagaimana dengan saya? Apakah pikiran dan hati saya benar-benar terbuka? Atau apakah saya sudah terlalu berprasangka, baik menentang atau mendukung terhadap karunia itu, sehingga tidak bisa melihat bukti dengan jernih? Semoga Tuhan memberikan kita pandangan yang jelas dan hati yang terbuka dalam menilai hal ini. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk pimpinan-Mu ya Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan aktivitas di hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami semua. Segala sesuatu yang telah kami rencanakan, biarlah ya Tuhan, itu semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Menyertai kami ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.